Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kita akan bahas struktur dan fungsi starting motor, sebuah komponen yang sangat penting peranannya untuk menghidupkan engine atau mesin. Di dunia alat berat ataupun otomotif, ada beberapa tipe starting motor. Yang pertama ada yang digerakkan oleh elektrik, hidrolik maupun pneumatik. So, langsung aja kita bahas. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Untuk topik yang akan kita bahas, yang pertama kita akan bahas fungsi starting motor, yang kedua komponen atau bagian-bagian starting motor, dan yang ketiga kita akan bahas prinsip kerja starting motor. Objektifnya dari sharing ini, pertama sobat belajar memahami fungsi dari starting motor. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari starting motor. Dan yang ketiga, memahami basic fundamental dari starting motor. Untuk introduction, kita ketahui pada umumnya di internal combustion engine atau mesin ruang bakar dalam engine mesti diputar dengan kecepatan tertentu oleh starter sebelum engine tersebut dapat menghasilkan energi yang cukup dari siklus pembakaran. Yang kedua, untuk menstarter atau memulai internal combustion engine digunakan electric motor. Yang ketiga, electric motor yang digunakan untuk starting motor itu adalah DC series 1 motor atau motor dengan lilitan seri. Ini digunakan karena motor tersebut mempunyai karakteristik high starting torque. Jadi dia memiliki torsi yang tinggi pada saat awal berputarnya. Berikutnya, energi yang digunakan untuk starting itu diambil atau menggunakan energi listrik dari baterai. Dan yang terakhir, torsi yang dihasilkan oleh starting motor itu akan disalurkan ke engine lewat pinion dan flywheel ring gear yang terhubung secara langsung ke crankshaft. Nah, starting motor di otomotif ataupun di alat berat itu disebut dengan pre-engage starting motor. Jadi pre-engage ini mengacu kepada mekanisme dari starting motor tersebut, di mana starter pinion itu ada di sebelah sini, tidak akan mulai berputar sebelum pinion ini engage atau match atau bersentuhan dengan sempurna dengan flywheel ring gear. Untuk bagian-bagian starting motor secara umum terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian atas ini ada magnetic switch dan di bagian bawah di sini ada electric motor. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian starting motor. Yang pertama, di bagian terluar dari magnetic switch di sini ada terminal C, terminal B, dan terminal M. Di bagian dalamnya di sini ada kontak point, ada kontaktor, terus di bagian belakangnya di sini ada plunger. Lalu di sini juga ada pull and hold in coil berupa lilitan kawat tembaga atau kabel. Lalu di sini juga ada spring. Nah, untuk plunger di sini terhubung dengan shift lever ke bagian starting motor. Nah, untuk electric motor ini ada di bagian bawah. Bagian-bagiannya yang pertama di sini ada armature assembly. Jadi bagiannya dari ujung depan ini sampai dengan bagian belakang ini disebut dengan armature assembly. Armature assembly yang pertama di sini ada komutator. Komutator ini bersentuhan dengan brush dan spring. Lalu di sini ada armature coil. Jadi di sini ada coil
atau lilitan kawat tembaga. Lalu di bagian depannya di sini ada overrunning clutch dan ada pinion. Selain itu, di sini juga ada fill coil. Ada fill coil. Nah, di bagian terluar dari starting motor ini ada terminal M. Nah, terminal M ini terhubung dengan terminal M yang ada di magnetic switch. Kita bahas yang pertama bagian dan fungsi dari magnetic switch. Yang pertama, fungsi dari magnetic switch ada dua. Yang pertama itu adalah shift, yang kedua ada switch. Shift fungsinya untuk apa? Di sini adalah mengacu ke mekanisme engagement antara si pinion gear di sini nanti ke flywheel ring gear. Yang kedua ini adalah switch. Switch ini dia berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai menuju ke elektrik motor di sini. Nah, kita lanjut terminal B. Yang pertama terminal B. Terminal B itu ada di magnetic switch, letaknya di sini. Nah, terminal B ini terhubung dengan plus baterai. Dia mendapat power dari baterai dan di sini standby power sebesar 24 volt kalau alat berat, 12 volt untuk otomotif. Lalu berikutnya ada terminal M di sini. Nah, terminal M di sini terhubung dengan terminal M di starting motor. Lanjut, yang berikutnya di sini ada terminal C. Jadi terminal C ini terhubung dengan starting switch. Jadi pada saat starting switch atau kunci kontak kita posisikan ke posisi start, maka akan ada arus yang mengalir ke terminal C di sini. Nah, di bagian dalam terminal C ini akan terhubung dengan coil, pull in coil dan hold in coil. Berikutnya di sini ada kontak point. Nah, kontak point inilah yang berfungsi sebagai switch. Di sini kalau kita lihat ada dua bagian besar. Yang satu ini terhubung dengan terminal B dan yang satunya lagi terhubung dengan terminal M. Nah, fungsi dari kontak point ini adalah sebagai switch menghubungkan terminal B dengan terminal M. Jadi pada saat diaktifkan, maka B dan M ini terhubung. Nah, tipe dari kontak point di sini atau switch di sini adalah NO switch. NO itu adalah normally open. Jadi pada saat normalnya itu dia adalah posisi terputus atau open circuit. Yang berikutnya di sini ada coil. Jadi coil ini berupa lilitan kawat tembaga. Coil ini biasa juga disebut dengan solenoid. Nah, kita ulang-ulang lagi prinsip kerja dari solenoid. Jadi kalau ada lilitan kabel terhubung dengan sumber listrik, maka akan ada arus yang mengalir ke lilitan kabel tersebut. Nah, dari arus listrik yang mengalir di kabel akan menghasilkan medan magnet di sekeliling kabel. Nah, medan magnet yang dihasilkan ini tergantung dari yang pertama itu adalah flux density, yang kedua ini adalah tergantung dari arus yang mengalir dalam satuan ampere, dan yang ketiga ini tergantung dari
panjang dari lilitan tersebut dalam satuan meter. Jadi dengan kata lain, semakin besar arus, maka semakin besar gaya kemagnetan yang dihasilkan. Begitu pula dengan semakin panjang lilitan, maka semakin besar pula gaya kemagnetan yang ditimbulkan. Nah, di magnetic switch, coil ini ada dua tipe, ada dua macam. Yang pertama itu adalah pull-in coil dan hold-in coil. Dua-duanya ini saling mempunyai letak yang sama di sini. Nah, pertama fungsi pull-in coil. Jadi pull-in coil ini berfungsi untuk menarik plunger di sini. Menarik plunger pada saat proses start. Sehingga pada saat plunger tertarik, kontaktor ini akan bergerak ke arah kanan dan menghubungkan terminal B dan terminal M. Sehingga arus listrik dari terminal B itu akan disalurkan ke terminal M, yang selanjutnya akan disalurkan ke terminal M starting motor. Lanjut yang berikutnya, di sini ada hold-in coil. Jadi dari katanya ini adalah hold, untuk memegang. Nah, fungsi dari hold-in coil ini bersama dengan pull-in coil, dia akan aktif atau akan menjadi magnet pada saat awal start. Kenapa? Karena pada saat awal start butuh gaya kemagnetan yang besar untuk menarik plunger. Di mana plunger ini kita ketahui itu terhubung dengan mekanisme pinion di sini. Dan juga gaya kemagnetan tadi digunakan untuk melawan tekanan atau gaya spring di sini. Itu pada saat dia awal start. Namun pada saat proses start berlangsung, di mana plunger sudah posisi tertarik ke sini, ke arah kanan, B dan M ini terhubung, maka kemagnetan pull-in coil ini hilang. Hanya tinggal kemagnetan hold-in coilnya saja. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di akhir video ini. Berikutnya di sini ada plunger dan spring. Nah, fungsi dari plunger ini dia untuk menggerakkan kontaktor tadi. Jadi pada saat koil ini dialiri arus, maka terjadi kemagnetan, maka plunger ini akan tertarik ke arah kanan. Tertarik ke arah kanan, dia akan menghubungkan terminal B dengan M. Nah, selain itu, plunger di sini juga terhubung dengan shift lever. Jadi, pada saat plungernya bergerak ke kanan, maka lever ini pun akan ikut tertarik ke arah kanan. Nah, yang berikutnya di sini ada spring. Jadi normalnya spring ini akan selalu memposisikan plunger ke arah kiri. Nah, kalau plungernya ke arah kiri, maka switch di sini akan tidak terhubung atau open atau disconnect. Dan posisi shift lever itu juga tidak dalam keadaan tertarik. Jadi posisi pinion ini menjauh dari arah posisi flywheel. Nah, fungsi spring yang ketiga, pada saat proses start selesai, maka spring inilah yang akan mengembalikan shift lever dan kontak point ke posisi semula atau posisi normalnya. Berikutnya kita bahas
bagian-bagian dan fungsi dari elektrik motor. Fungsi dari elektrik motor ini adalah untuk memutar engine melalui flywheel yang terhubung dengan crankshaft. Sehingga pada saat starting motor berputar, flywheel-nya ikut berputar, terjadi proses kompresi, pembakaran hingga mesin dapat hidup. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita refresh kembali prinsip kerja elektromagnet. Nah, di sini ada dua buah magnet, kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika diletakkan seperti ini, maka akan timbul medan magnet dengan garis-garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Lalu di antara dua magnet ini kita letakkan konduktor. Konduktornya kita hubungkan dengan sumber arus. Dalam hal ini baterai. Jadi di bagian bawah konduktor kita hubungkan dengan kutub positif dan di bagian sebelah kanan ini kita hubungkan dengan kutub negatif. Nah, jika konduktor tersebut dialiri arus listrik, maka akan terjadi medan magnet di sekeliling konduktor tadi. Nah, apa akibatnya? Ada magnet tadi, ada medan magnet yang ditimbulkan, lalu ada konduktor, ini juga akan menghasilkan medan magnet. Maka sesuai dengan prinsip tangan kiri atau kaidah tangan kiri Fleming, di mana bagian jari tengah itu menunjukkan arah arus dari positif ke negatif. Lalu jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet dan ibu jari itu menunjukkan arah gaya yang ditimbulkan. Maka dengan konfigurasi di sini, maka gaya yang akan ditimbulkan itu menuju ke arah atas. Jadi konduktor ini akan terdorong ke arah atas. Berikutnya, prinsip kerja motor ini juga sama, ada dua buah magnet, kutub utara dan kutub selatan. Lalu di sini ada konduktor, cuman konduktornya di sini kita bentuk seperti kotak seperti ini. Konduktor tadi kita hubungkan dengan sumber arus, arus listrik dari baterai. Satu sisi terhubung dengan sisi positif, kutub positif, dan sisi lainnya terhubung dengan kutub negatif. Nah, sesuai kaidah tangan kiri Fleming, maka sisi yang sebelah atas dari konduktor itu akan terdorong ke arah atas. Sedangkan sisi bagian bawah konduktor di sini akan terdorong ke arah bawah. Nah, inilah akan menghasilkan gaya kemagnetan, satu ke atas dan satunya lagi ke bawah. Nah, jika konduktor tadi yang berupa bentuk kotak seperti ini kita beri poros atau shaft dan kita beri bantalan di sini atau bearing, maka jadinya akan seperti ini. Konduktor tadi itu akan
berputar, continue, atau terus-menerus. Jadi selama dia dialiri arus dan selama ada medan magnet dari utara ke selatan, maka akan timbul di sisi satu dari konduktor ini ke arah yang berlawanan satu sama lain. Dan efek yang ditimbulkan motor akan berputar. Nah, kita mulai masuk ke bagian elektrik motor. Yang pertama, di sini ada terminal M. Terminal M ini terhubung dengan terminal M di magnetic switch. Nah, terminal M di magnetic switch ke terminal M di elektrik motor, ini dia terhubung menggunakan kabel. Nah, berikutnya di sini ada brush dan brush spring. Brush di sini biasa disebut dengan istilah sikat arang. Nah, fungsi dari brush ini dia sebagai media transfer elektrik dari terminal menuju ke komutator di sini. Menuju komutator atau kalau di gambar ini ke komutator ini. Jadi meneruskan arus listrik dari benda yang diam yaitu di brush ini ke benda yang berputar yaitu di komutator. Nah, brush sendiri kalau di alat berat ataupun di otomotif umumnya ada 4 buah brush ya. Ada 4 buah sikat arang. Nah, masing-masing brush di sini ada brush spring atau pegas. Fungsinya dari pegas atau spring di sini adalah untuk mendorong brush. Jadi dengan ada tekanan dari spring di sini, maka brush ini akan selalu kontak dengan komutator. Nah, ini lebih detailnya lagi. Jadi sebagai media transfer dari field coil. Nanti kita lihat di bagian belakang detail sirkuitnya. Dari field coil menuju ke komutator yang ada di sini. Dan dari komutator ke ground. Jadi dari 4 ini ada 2 brush positif dan 2 brush negatif. Brush positif itu akan terhubung dengan field coil. Sedangkan brush negatif itu terhubung dengan komutator. Yang selanjutnya akan terhubung ke ground. Nah, fungsi spring di sini untuk menjaga agar brush tetap menempel di permukaan komutator. Nah, di sini ada kabel. Nah, kabel ini nanti yang akan terhubung dengan field coil. Berikutnya di sini ada field coil. Jadi field coil di sini pada umumnya berjumlah 4, saling berhadap-hadapan field coil. Nah, field coil ini fungsinya untuk menghasilkan flux atau medan magnet. Jadi kalau kita kembali ke basic tadi, di situ ada 2 buah magnet, kutub utara dan kutub selatan. Nah, fungsi magnet tadi itu digantikan oleh field coil. Jadi pada saat arus listrik mengalir ke field coil, maka field coil ini akan menjadi magnet. Ada 4 buah
saling berhadapan, jadi nanti ada kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan, atau sebaliknya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada armatur ya, jadi armatur assembly. Bagian-bagian armatur yang pertama ada armatur coil dan iron core atau inti besi. Fungsi dari armatur coil bersama inti besi ini untuk menghasilkan gaya magnet yang nanti digunakan untuk memutar armatur ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi armatur coil itu berupa lilitan kabel yang dibentuk loop seperti ini. Jadi ada beberapa lilitan kabel yang disusun dari komutator dan kembali lagi ke komutator. Dan masing-masing bagian itu terdiri dari beberapa lilitan. Jadi tidak hanya satu kali lilitan, tapi terdiri dari berbagai atau banyak lilitan. Sehingga nanti jika dialiri arus, maka lilitan ini akan menghasilkan medan magnet atau gaya magnet yang digunakan untuk memutar armatur. Berikutnya di sini adalah komutator. Nah, tadi sama dengan fungsinya brush. Komutator ini fungsinya adalah meneruskan arus listrik dari brush ke armatur coil. Nah, komutator di sini berupa lempengan tembaga dan dia berupa segmen-segmen. Nah, segmen-segmen inilah yang nanti akan menempel pada brush. Jadi kalau brush tadi itu meneruskan arus untuk bagian yang diamnya, sedangkan komutator ini untuk bagian yang berputar. Kita lanjut. Yang berikutnya di sini ada helical spline. Jadi helical spline ini dia terpasang di shaft atau poros armatur. Nah, helical spline ini berbentuk ulir. Nanti fungsinya adalah untuk memutar overrunning clutch assembly. Nah, seperti ini. Jadi nanti armatur assembly. Lalu di sini ada helical spline. Di sini ada overrunning clutch assembly. Di sini ada pinionnya, ada overrunning clutch-nya, ada spring-nya. Nah, bagian ini akan masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam ke armatur shaft, ke dalam spline di sini. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan inisial rotate atau perputaran awal pada saat proses engage si pinion terhadap flywheel. Jadi pada saat shift lever ini ditarik oleh plunger, bagian atas ditarik, maka bagian bawah ini akan mendorong si overrunning clutch assembly.
Nah, karena dia didorong dan karena di sini ada ulir, maka proses bergeraknya atau proses terdorongnya of running clad assembly ini akan berputar. Dia akan berputar karena helical spline di sini. Nah, fungsinya kenapa dia dibuat berputar? Ini adalah untuk proses bertemunya gigi di pinion dengan gigi di flywheel gear. Jadi ada dua roda gigi yang tadinya terpisah, itu bertemu. Nah, ini dengan mekanisme helix spline ini, si pinionnya dibuat berputar untuk mencocokkan atau memasukkan gear di pinion ke sela-sela gear di flywheel ring gear. Kita lanjut, berikutnya di sini ada fill coil. Jadi fill coil di sini ada 4 fill coil ya, ada 4 fill coil. Di gambar ini kita lihat di sini ada yang merah-merah, ini fill coilnya, dan yang biru ini ada inti besinya. Ada 4. Nah, lalu di bagian tengah di sini ada komutatornya, ada brushnya, ada 4 brush. Nah, untuk wiringnya atau sirkuitnya, jadi dari terminal M di elektrik motor itu terhubung ke kabel di fill coil. Nah, susunan kabel di sini kalau kita lihat itu disusun secara seri. Disusun secara seri, jadi dari fill coil pertama lanjut ke fill coil kedua, fill coil ketiga, dan fill coil keempat. Nah, ujung kabel dari fill coil ini akan terhubung ke brush. Nah, inilah yang tadi disebut dengan brush positif. Brush positif. Lalu dari brush ini akan terhubung dengan komutator. Dari komutator lalu arus listrik diteruskan ke ground atau body lewat brush negatif. Jadi brush positif itu terhubung dengan fill coil, brush negatif terhubung dengan body atau ground. Nah, susunan yang seri tadi itu disebut dengan series one, istilah series one atau lilitan seri. Nah, motor dengan series one atau lilitan seri ini mempunyai karakteristik pada saat awal start, motor tipe ini akan menghasilkan torsi yang maksimum, jadi torsinya besar. Yang kedua, pada saat motor berputar dan kecepatan motor itu meningkat, maka torque atau torsi yang dihasilkan oleh motor itu akan semakin menurun. Jadi torsinya turun sedangkan speednya naik atau kecepatannya naik. Nah, kenapa torsinya ini turun? Ini adalah sebagai hasil dari counter electromotive force. Jadi karena ada proses self induction di sini di coil. Nah, ini kita lihat di grafik. Jadi di sini ada speed. Ke kanan ini makin tinggi speednya. Lalu di sini ada arus. Jadi ke atas ini arusnya semakin tinggi. Dan di sini ada torsi yang dihasilkan. Jadi semakin
besar arus ya di awal, maka torsi yang dihasilkan itu semakin besar. Selanjutnya motor berputar, kecepatannya meningkat, torsi yang dihasilkan ini akan menurun. Kita lanjut, yang berikutnya di sini ada shift lever ya. Shift lever ini tadi terhubung dengan plunger di bagian atas dan di bagian bawah ini terhubung dengan off running clutch ya atau pinion AC di sini. Jadi fungsinya sebagai link atau penghubung. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya di sini ada off running clutch assembly ya. Off running clutch assembly itu bagian-bagiannya. Yang pertama ada pinion. Terus di dalam sini ada off running clutch. Lalu di sini ada meshing spring dan collar. Nah, fungsi dari off running clutch yang pertama itu meneruskan tenaga putar dari armatur menuju ke pinion. Kedua, off running clutch ini juga berfungsi untuk memutus hubungan antara pinion dan armatur shaft sesegera mungkin setelah engine tersebut running atau berputar. Jadi sobat belajar, pada saat pinion ini memutar flywheel ring gear sehingga flywheelnya berputar, crankshaftnya berputar, terjadi proses kompresi, proses pembakaran, selanjutnya engine-nya hidup. Engine-nya hidup berputar. Nah, engine-nya berputar, putaran engine itu nanti akan lebih cepat daripada putaran starting motor. Nah, ini harus diputus oleh off running clutch ini. Jika tidak, maka bukannya motor yang mutar si flywheel, tapi gerakan flywheel atau putaran flywheel yang akan memutar motor. Dan tentunya ini akan menyebabkan keausan dan kerusakan di komponen dalam starting motor. Nah, ini adalah off running clutch. Off running clutch itu ada di dalam sini. Nah, bagian-bagiannya adalah seperti ini. Yang pertama di sini ada driver clutch cell. Lalu di dalamnya ini terdiri dari beberapa roller dan roller race ya. Lintasannya roller. Lalu di sini ada spring, ada pinion shaft yang gambar merah ini. Lalu ada pinion ya, dan ada cover clutch. Nah, cara kerja off running clutch yang pertama pada saat posisi stop ya. Jadi pada saat posisi stop, ball di sini ketemu dengan area atau lintasan ini. Di mana kita lihat bentuk lintasannya yang sebelah kiri ini dia lebih kecil, sebelah kanan ini makin lama makin membesar. Nah, posisi stop adalah seperti ini, posisi ballnya. Nah, pada saat armatur dialiri arus dan mulai berputar, maka putaran shell di sini akan bergerak ke arah kanan, berputar ke arah kanan. Maka ball ini akan ketemu dengan bagian yang sempit di sini, area yang sempit, sehingga ball ini terjepit. Ballnya terjepit dan ini mengakibatkan
antara driver dan driven ya. Jadi drivernya itu terhubung dengan armatur, sedangkan drivernya terhubung dengan pinion. Nah, ini terjepit dan akhirnya mulai bergerak. Nah, ini kita lihat animasinya. Jadi seperti ini, pada saat dia awal bergerak, bagian ball akan ketemu dengan area yang sempit. Sehingga putaran dari yang warna biru ini melewati ball ini akan terhubung dengan pinion ya. Sehingga pinionnya ikut berputar. Nah, sesuai dengan namanya overrunning clutch ya, jadi berfungsi untuk melindungi komponen starting motor dari kelebihan kecepatan atau overrunning. Nah, kapan dia kelebihan kecepatan? Ya, tadi pada saat engine sudah hidup ya, sudah hidup normal, maka putaran engine itu lebih cepat daripada putaran motor. Dan ini tenaganya mesti diputus. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi pada saat putarannya lebih cepat, maka ball ini akan menjauhi atau ketemu dengan posisi yang area yang lebih luas di sini. Nah, sehingga apa? Sehingga putaran dari si driver itu tidak diteruskan ke driven. Jadi walaupun starting motor itu pinionnya masih berputar, tapi putarannya itu tidak terhubung dengan flywheel. Nah, sehingga pinion gear tidak terputar oleh si flywheel. Nah, ini dia di animasinya seperti ini. Jadi putarannya lebih cepat, maka ballnya akan lolos atau berpindah ke area yang lebih luas. Sehingga putarannya tadi, sehingga ballnya tidak terjepit, putaran dari flywheel tidak diteruskan ke putaran pinion gear. Kita lanjut yang berikutnya, di sini ada meshing spring ya. Jadi dari namanya atau istilahnya meshing spring ini sebagai pegas. Pegas untuk apa? Untuk proses meshing. Nah, proses meshing itu adalah proses ketemunya pinion gear dengan flywheel ring gear. Nah, di sini ada meshing stage ya, atau tadi proses engage-nya antara pinion dengan flywheel ring gear. Nah, di gambar A, di sini ada flywheel, lalu di sini ada overrunning clutch assembly. Tadi kita ketahui bahwa di dalam armatur shaft ini ada ulir ya, ada ulir atau helical spline. Jadi pada saat shift lever ini bergerak, sehingga overrunning clutch assembly ini terdorong ke arah kiri, pinionnya akan mendekati flywheel. Nah, di flywheel ini ada gearnya, ada roda gigi, dan pinion ini juga berupa roda gigi. Yang tadinya terpisah, sekarang akan terhubung. Nah, proses terhubungnya ini, pinion gear akan masuk di celah roda gigi di sini, roda gigi di flywheel. Nah, agar prosesnya tadi mudah, maka masuknya pinion gear ke flywheel ini dia masuknya dengan cara berputar. Jadi karena helical spline tadi begitu terdorong, ini dia sambil berputar si pinion. Jadi seperti ini. Nah, kadang dia
prosesnya tidak smooth ya. Jadi antara gear ketemu gear ya. Jadi bukan gear ketemu celah, tapi gear ketemu gear. Nah, ini mengakibatkan hentakan di sini. Akan mengakibatkan hentakan. Hentakannya tadi itu diredam oleh meshing spring. Diredam oleh meshing spring. Jadi pada saat gear ketemu gear, sehingga dia tidak masuk ke celahnya antara gearnya pinion ke gearnya flywheel, maka spring ini berfungsi sebagai peredam pada saat proses meshing. Nah, yang berikutnya ini ada pinion. Pinion inilah yang nanti sebagai output dari starting motor. Jadi dia akan ketemu dengan flywheel gear. Nah, kita lihat di bagian ujung dari pinion ini dibuat chamfer ya, dibuat tirus. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan gear ketemu gear tadi. Jadi gear di pinion ketemu dengan gear di flywheel ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di bahasan sirkuit dari starting motor. Jadi di sini ada sumber listrik ya, baterai. Ini kami mengambil referensi starting motor yang digunakan untuk alat berat, jadi 24 volt, 2 baterai yang dihubung secara seri. Nah, terus di sini ada starting motornya dan ini ada flywheel. Nah, starting motor itu tadi sudah kita ketahui ada terminal C, ada terminal B dan terminal M. Lalu di sini ada pull in coil, ada hold in coil. Berikutnya ada fill coil, ada armature, di sini ada brushnya, lalu di sini terhubung dengan ground. Di bagian depan di sini ada pinion ya atau overrunning clutch assembly. Lalu di sini ada shift lever dan plunger ya. Nah, kalau kita lihat terminal C ini akan terhubung dengan pull in coil dan secara paralel dia terhubung dengan hold in coil. Nah, pull in coil ini akan terhubung dengan fill coil secara seri ya. Secara seri akan terhubung dengan fill coil. Sedangkan hold in coil ini dia akan berhubungan langsung dengan ground. Nah, fill coil ini terhubung dengan brush selanjutnya ke komutator. Komutator ketemu brush lagi baru dia ke ground. Jadi hubungan fill coil dengan pull in coil ini dia terhubung seri. Nah, fill coil selain terhubung dengan pull in coil, di sini dia juga terhubung dengan terminal M. Nah, sekarang kita lanjut cara kerjanya. Nah, pada saat posisi start ya, jadi starting switch atau kunci kontak kita posisikan ke posisi start, maka arus listrik dari baterai ini akan menuju ke terminal B ya. Arus listrik tadinya dia standby di terminal B, terhubung terminal B. Nah, pada saat posisi start, arus listrik ini juga terhubung ke terminal C. Terminal C ini akan menuju ke pull in coil dan hold in coil. Yang pull in coil arus listriknya ini akan terhubung ke fill coil, lalu ke komutator, lalu ke ground.
Nah, akibatnya apa? Pull-in coil ini akan menjadi magnet. Ya. Pull-in coil dan field coil akan menjadi magnet karena dialiri arus listrik dari terminal C. Nah, di samping itu juga arus listrik dari terminal C terhubung dengan hold-in coil. Dan di sini langsung terhubung dengan ground. Nah, jadi posisinya setelah ketiga coil ini menjadi magnet, posisinya seperti ini. Jadi pull-in coil dan hold-in coil menjadi magnet. Dia akan menarik plunger menghubungkan terminal B dan terminal M. Di sisi lain, di sini terhubung dengan shift lever, dia akan mendorong pinion assembly. Nah, pada saat terminal B dan terminal M terhubung, maka arus listrik ini dari baterai, positif baterai, ini langsung menuju terminal M ke field coil. Jadi yang tadinya arus listrik dari field coil itu didapatkan dari pull-in coil, sekarang dia mendapatkan arus listrik langsung dari terminal M. Nah, akibatnya apa? Jadi kita lihat di sini ada tegangan ya, tegangan 24 volt kalau di alat berat atau di mobil 12 volt. Tegangan listrik 24 volt. Nah, di sini juga ada tegangan listrik 24 volt. Maka tidak ada beda potensial. Nah, kalau tidak ada beda potensial, maka tidak ada arus yang mengalir. Kalau tidak ada arus yang mengalir, maka kemagnetan pull-in coil ini akan hilang. Tinggal hold-in coilnya saja. Jadi pada saat awal start, si plunger ini akan tertarik oleh pull plus hold-in coil. Pull dan hold-in coil. Tetapi pada saat B dan M terhubung, dan di sini dari terminal M akan mengaliri arus listrik, maka di titik sini, di bagian bawah dan di bagian atas pull-in coil tidak ada beda potensial, sehingga pull-in coil hilang kemagnetannya. Jadi yang bekerja hanya hold-in coil. Jadi untuk menahan posisi B dan M ini tetap terhubung dan menahan posisi pinion agar tetap kontak dengan flywheel. Nah, di saat yang bersamaan dari terminal M ini ke field coil mengakibatkan field coil ini akan menjadi magnet. Dari field coil di sini terhubung ke brush, lalu ke armatur ke armatur coil di sini. Armatur coil balik lagi ke komutator, ke brush terhubung dengan ground. Akibatnya di sini akan terjadi kemagnetan di field coil maupun di armatur coil. Nah, ini yang menyebabkan starting motor berputar. Jadi begitu sobat belajar cara kerja starting motor. Jadi mulai berputar. Nah, ini kita lihat lagi ilustrasinya seperti ini. Jadi pada saat starting switch masih off ya, masih off, maka arus listrik dari positif baterai ini ada yang terhubung ke starting switch. Nanti selanjutnya dari starting switch itu akan terhubung ke terminal C. Di jalur yang lain di sini ada arus listrik dari positif baterai ini terhubung ke terminal B. Jadi dia akan standby sebesar 24 volt atau 12 volt di terminal B. Nah, pada saat off ya, belum dialiri arus listrik di terminal C-nya,
maka koilnya ini belum menjadi magnet. Posisi plunger itu terdorong ke arah kiri oleh tekanan spring di sini, dan posisi lever juga posisi seperti ini, belum tertarik, dan posisi pinion masih menjauh dari ring gear-nya di flywheel. Begitu juga dengan motor, karena terminal M ini belum dialiri arus, maka armatur coil maupun fill-in coil ini juga belum dialiri arus dan belum ada medan magnet, gaya magnet. Jadi motor atau armatur di sini belum berputar. Nah, ini kondisi saat starting switch off. Nah, kita lanjut pada saat starting switch kita posisikan ke posisi start. Maka dari sini positif baterai akan mengalir arus menuju ke terminal C. Nah, dari terminal C ini terhubung ke pull-in coil dan hold-in coil. Sehingga pull-in coil dan hold-in coil ini menjadi timbul kemagnetannya. Nah, kemagnetan dari pull-in coil dan hold-in coil selanjutnya akan menarik plunger ke arah kanan. Nah, plunger akan terhubung ke arah kanan, akibatnya kontaktor ini akan menghubungkan arus listrik dari terminal B ke terminal M. Selanjutnya dari terminal M magnetic switch akan terhubung ke terminal M di elektrik motor. Begitu juga pada saat yang bersamaan di sini shift lever akan tertarik. Di sini akan mendorong, bagian bawah ini akan mendorong pinion ke arah flywheel. Nah, arus listrik yang masuk ke terminal M di motor ini selanjutnya akan mengaktifkan fill coil dan armatur coil, sehingga armatur assembly ini akan berputar. Nah, putarannya armatur ini akan memutar si pinion, sehingga flywheel-nya ikut berputar dan engine bisa hidup atau running. Nah, jadi seperti ini dia berputar. Pada saat B dan M terhubung, arus listrik masuk ke M starting motor. Selanjutnya fill-in coil dan selanjutnya armatur coil dan fill coil menjadi magnet dan mengakibatkan motor berputar. Jadi begitu sobat belajar, kurang lebih penjelasan atau sharing kami terkait starting motor. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga sobat semua bisa paham, mengerti fungsi starting motor, bagian starting motor, dan juga cara kerja starting motor. Sampai jumpa lagi di Learning Startup channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.